Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab الرسالة المعاونة للحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Halaman 23 di alinea paragraf yang pertama di pertengahan. Hadirin sekalian, setelah beberapa tahap dan cara yang disampaikan oleh Al-Imam Haddad dalam arahan-arahan beliau untuk kita bisa menumbuhkan dan menambahkan ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Yang terakhir, beliau mengajak kita untuk memperingatkan, menegur hati kita ketika hati ini dalam satu saat dia malas dari melakukan kebaikan dan bahkan lebih condong, lebih ingin melakukan kemaksiatan. Yang terakhir kata beliau, fadhkur laha qurbal maut. Maka ingetin tu hati kita, ingetin tu nafsu kita bahwa begitu sangat dekatnya yang namanya al-maut, begitu sangat dekatnya kematian. Artinya bahwa kita bisa didatangi kematian, bisa mati sebelum pada waktunya. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, sebelum kita beribadah, ntar buru mati. Sebelum kita melakukan amal soleh, ntar kita keburu mati. Sebelum kita berinfak, bersedekah, bersilaturahim, dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita ingatkan hati bahwa kematian itu sangat dekat, mungkin harapannya tertahanlah dia dari kemaksiatan, tertunda dari kemaksiatan, kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya peringatan yang kedua itu tidak diindahkan, artinya tidak berefek juga. Dia nggak bisa bayangin dia bakal mati, dia nggak bisa bayangin bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Ya mungkin karena sibuknya, cintanya dengan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya. Maka kata Imam Haddad, fa illam yanfa'aha hadza takhwif, maka apabila tidak bermanfaat atau belum bermanfaat ini peringatan, hadza takhwif, fadhkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas thawabil 'azim. Maka supaya hati itu nggak malas dalam melakukan ibadah, dia lagi datang segennya, malasnya, maka ingatkanlah laha bagi nafsu dan hatimu ma sesuatu yang Allah janjikan
bagi orang yang taat kepadanya minas thawabil azim, dari pahala-pahala yang besar. Jadi ingetin, kita lagi malas ngaji, ingat bahwa ngaji itu duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Oh iya, lebih baik, lebih afdal, bahkan nggak sama maknanya. Itu lebih baik adalah nggak sama, berarti lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Tuh kalau kita lagi malas ngaji. Belum lagi dihitung langkahnya, bahkan sebelum kita melangkah sudah dihapuskan dosa-dosa kita tuh. Orang mulianya mengaji, duduk di majelis ilmu, dia mau ngaji qabla ayyakhtua, kata Nabi. Tidak mau doang, udah pengen benar-benar, tapi bukan main-mainan, ya. Kan kata Ustaz, baru pengen doang udah dihapus. Ya udah pengen aja udah. Dia duduk lagi, ya. Dia main handphone lagi, dia nonton TV lagi, ya, dia ngopi lagi di rumahnya, nggak berangkat. Yang penting kan udah pengen. Begitu udah pengen, katanya sebelum melangkah aja udah dihapus. Udah dah. Nah, itu namanya niat yang main-main. Yang dimaksud orang yang mendapatkan pahala dari talibul ilmi, yang menuntut ilmu sebelum dia melangkah, adalah dengan niat yang benar. Niyatun shadiqah disebutnya, niat yang benar-benar, ya, itu kemuliaannya. Jadi ketika hati kita lagi malas melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah-ibadah, sholat, semuanya, ya, sholat lagi segen, ini ada waktu, wah sholat awal waktu, bisa sholat awal waktu, tapi kenapa dia menunda? Nah, afdhalus salati as-salatu fi awwali waqtiha. Ingat hadis Nabi ini. Jadi ingatin hati kita itu tentang pahala-pahala dan balasan-balasan kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang mau melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus shalah as-salatu fi awwali waqtiha. Gimana sih itu salat antara di pertengahan waktu atau di awal waktu? Kalau dia sempat ada waktu, artinya memang dia sempatkan itu untuk di awal waktu, nah, maka ingat, nggak ngapa-ngapain, berangkatlah ke masjid, berangkat ke musola, ataupun dikerjain itu sholat di awal waktu. Kenapa? Itu adalah as-sholat yang paling afdal. Afdalus sholat as-sholatu fi awwali waqtiha. Jadi penting mempelajari hadis-hadis yang namanya at-targhib, hadis yang membangkitkan semangat. Ada juga hadis at-tarhib yang mengantisipasi dan memperingatkan diri kita dari melakukan kemaksiatan. Kitab pun ada, sampai ada kitab namanya kitab yang berisi tentang, isinya pahala semua tuh, khusus tentang pahala-pahala semua ibadah kita. Nama kitabnya kitab Al-Matjarur Rabih. Matjar, Al-Matjarur Rabih, ya. Matjar artinya perdagangan, Ar-Rabih yang sangat menguntungkan. Itu isinya tentang semua pahala-pahala kebaikan kita. Siapa yang melakukan ini maka seperti ini pahalanya. Itu ada juga dalam kitab Fadailul A'mal. Itu penting untuk mengingatkan diri kita, khususnya nafsu ini, nafsu yang lebih banyak dan lebih condong malasnya. Innan nafsa la ammaratum bisu, sungguhnya nafsu lebih banyak mendorong, memerintahkan untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, malas, buang-buang waktu. Nah itu nafsu bawaannya, ya. Wa ma tu'adu bihi man 'asahu min al-'adzabil alim. Dan juga ingatkan tuh hati kita, nafsu kita, ketika lagi ingin melakukan kemaksiatan, pengen condong mau ngerjain maksiat, ingetin di sini, ancam, tu'ad, ancam tuh nafsu kita, ancam tuh jiwa kita, ya. Dari apa? Dari siksaan-siksaan, takut-takutin, ancam. Hati kita ini harus kita ancam,
hati kita sendiri. Maka kan nanti dikatakan kita disuruh ngajak ngomong nafsu kita, ya. Ancam tuh nafsu kita dengan apa? Dengan ancaman-ancaman yang di situ minal azabil alim, siksaan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi ketika kita lagi mau maksiat, kita takut dengan ancaman ini. Ya, ketika dia lagi enggak sholat, berarti kan dia mau maksiat tuh, menyeleweng, ya. Maka dia takut. Ingat, fawailun lil musallin. Dia sholat, aku sholat sembahyang, tapi entar. Nah, hati-hati kata Allah, fawailun lil musallin. Ingatin hati kita tuh, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Diancam, ya, celakalah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana itu orang yang sholat kemudian kok celaka juga. Wail diartikan beberapa arti, ya. Yang pertama fawailun, celaka. Wail juga diartikan azabun syadid, maka siksaan yang pedih, siksaan yang sangat parah bagi orang yang sholat. Wail juga diartikan wadin fi jahannam. Wail nama satu lembah yang ada di neraka Jahannam. Maka berarti kalau diartikan fawailun lil musallin, maka tempatnya orang yang sholatnya lalai adalah di wail. Maka ada juga nama neraka, namanya neraka wail. Fawailun lil musallin, maka celakalah, nerakalah, azab yang sangat pedihlah bagi orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dalam sholatnya sahun, lalai. Sholat lalai gimana? Yang sholatnya dia tunda-tunda, itu makna sholat melalaikan sholat, yang disebut orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih dan bahkan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, ancam dengan azab-azab yang pedih, ya, dengan siksaan-siksaan yang menakutkan, karena memang itu benar. Apalagi azab atau siksaannya telah tertulis langsung di dalam Al-Quran. Kemudian ancaman-ancaman yang lain dari kemaksiatan-kemaksiatan, sesuatu yang gak bagus, yang seandainya itu kita kerjain, maka tertahan ya, terhalang sehingga gak jadi melakukan kemaksiatan. Akhirnya gak jadi menunda sholatnya, dia segera kerjain di awal waktu, karena dia takut mendapatkan azab Allah, dia takut mendapatkan siksaan yang dikatakan dalam ayat fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan banyak di dalam Al-Quran, kalau kita lagi baca tentang ayat-ayat ancaman pasti ada, ya, kita ingat di situ. Makanya di dalam orang membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi ada tadaburnya. Ada tadaburnya. Ada tadabbur, mengambil hikmah pelajaran. Ya, sebagaimana kemarin juga ada tadabbur kita di Pantai Anyer, ya. Itu alhamdulillah, ya. Kami juga dari Zawiyah menyambut sambutan dari Ustaz Suwandi bahwa alhamdulillah semuanya kita bisa berjalan lancar, kemudian sehat walafiat sampai pulang, nggak ada yang kurang. Ada yang kurang? Nggak ada. Kupingnya masih ada semua kita, ya, kaki masih sempurna, ya. Kemudian semua fasilitas alhamdulillah, ya, kita bisa makan apa aja, sampai nasi goreng mengkudu kita makan juga di sono, ya. Orang aja dong bisa bikin nasi goreng mengkudu, orang aja, ya. Atau dibawa tuh daunnya dari mari, ya. Nah, ini alhamdulillah semuanya. Adapun segala sesuatu yang pasti ada yang kurangnya, itulah emang sifatnya. Segala sesuatu itu di mana aja, ya, jangankan kelas kayak kita, ya, kelas pejabat pun, kelas orang elit, kalau mau kepleset, kepleset juga. Kalau mau mati lampu juga, ya. Tapi emang jadi gurih-gurih sedap kemarin kan gitu, ya, enak. Karena memang kita bukan pengen istirahat, zona kita pengen apa niatnya? Ibadah, bersilaturahim, ya. Kemudian jadi bisa sholat tahajud, mungkin yang nggak pernah tahajud. Jadi sebab kalau lampunya kagak mati-mati, AC masih hidup terus, itu bisa susah dibangunin itu,
apalagi yang seberang sono, ya. Ini alhamdulillah mungkin emang urusan Allah tuh dimatiin aja dah lampunya dah, gerah-gerah dah loh gitu. Ya, sehingga akhirnya bisa berangkat dari sebelum subuh 3:30 kita berjalan. Perjalanan lampu kagak ada, jalanan yang ada lampunya. Ya, kayak zaman dulu kita lagi jalan gelap banget. Zaman dulu kan sini kebun-kebun gitu. Ya. Itu udah pasrah semua tuh di jalanan. Mobil mau ngebut, ya. Kalau truk ngebut bisa aja tuh kita ditabrakin atu-atu. Ya. Banyak banget rombongan di tengah jalan gelap, agak ada lampu. Ya. Alhamdulillah dari semuanya menjadi pahala kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, ya. Dan insyaallah semuanya ikhlas, ya, karena rugi dan sayang melakukan sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu jadi kenangan, ya. Kan dia lewat di sini, dia lagi lewat nih keluarganya, dulu gue nginep di sini nih, mati lampu. Alhamdulillah, apa-apa, emang harus begitu, ya. Gitu. Jadi ada kenangannya, ada seninya, gitu. Nah, insyaallah mudah-mudahan semua yang kita lakukan kemarin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka membaca Al-Qur'an pun juga dengan tadabbur. Apa tadabbur? Minimal dia sedikit mengerti arti dari firman Allah, minimal, ya. Sehingga ketika tadi baca ayat tadi itu, ya, fawailul lil musallin, atau ayat ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kau siapa orang yang mendustakan agama, ya? Orang yang mendustakan agama, orang yang menghinakan agama namanya, orang yang menyia-nyiakan agama, orang yang tidak mengindahkan syariat Islam. Alladzi apa tuh? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi, maka yang pertama dzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dalam ayat lain, ya. Dan banyak ancaman-ancaman yang di situ jadi kita takut, termasuk di dalam cara berucap ketika momen Desember di akhir, yang di situ ada hari besar bagi umat lain, agama lain. Ada larangannya, wala taqulu zalazah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Kata Allah apa? Inta la taqulu zalazah, janganlah kalian berkata zalazah, apa Tuhan itu ada 3. Maka mengucapkan kalimat selamat Natal haram, jelas. Haramnya nggak bisa dibantah lagi, udah. Haram, mengucapkannya itu haram. Apa artinya haram? Dilarang. Bahkan ditakutkan orang yang mengucapkan kalimat selamat itu dia masuk dalam kategori murtad. Ingat tuh, ya, itu bisa keluar dari Islam. Ini kan yang nggak dibahas di situ tuh, sehingga cuman masalah ngucapin doang katanya. Ini kan ngucapin doang katanya. Masa gara-gara ngucapin doang jadi keluar dari Islam? Ya udah begini dah. Ente kafir kemarin sini, kan gitu, ya. Ucapin nih kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapin aja dah. Wah, ini sih nggak bisa nih. Ini kalau saya mengucapin ini namanya saya masuk Islam. Sama, ya. Itu juga dilarang mengucapkan selamat Natal bagi kita, siapa umat tapi kita nggak mengganggu mereka, silahkan, ya kan? Itu yang disebut toleransi itu nggak mengganggu aktivitas ibadah orang, tapi jangan ngajak-ngajakin supaya ngucapin selamat. Jelas ya? Ini yang perlu dibahas. Tapi kan ada ulama-ulama bayaran, tolong bayaran. Jika tidak ngomong, emang bayaran miliaran, ya. Kalau ngomongnya aja saya nggak apa-apa, ya nggak boleh ikut-ikutan kumpulnya. Kami juga, Pak, oh,
Ya, ya. Bahkan yang lebih parah itu mengucapkan itu nggak boleh, ya. Karena ayatnya larangannya la taqulu tsalatsa. Bagi kita nih umat Islam nggak boleh berkata begitu. Sehingga ketika orang mengucapkan kalimat selamat titik kan gitu, berarti kita menghargai, menghormati. Ini kan kalimat selamat. Kalau kita ini kan kemarin banyak pemilihan RT, LMK kemarin jadi selamat, jadi ketua LMK, jadi ketua RT, jadi ketua RW. Apa artinya selamat? Menghargai, menghormati. Nah kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti menghormati, menghargai ada Tuhan selain. Padahal jelas dilanjutin sama Allah, innamallahu ilahun wahid. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Nggak boleh kita umat Islam berkata Tuhan itu ada 2, ada 3 atau terbilang 11 Tuhan, ada 17, jangankan 17, 2 aja nggak boleh, apalagi 3 dan seterusnya. Ini konsep pemahaman dan akidah yang harus dijaga bagi umat Islam. Ya, nah tadi itu sayangnya ada ulama-ulama yang bayaran, dibayarin dah, ditanggung sendiri tadi. Dia tanggung, tapi yang terpenting jangan kita dengerin, ya. Bilangin saudara-saudara kita bahwa ini jelas hukumnya sudah jelas tidak boleh, haram, ya, haram. Dan bahkan kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq, ada ana mensyarahnya juga, Mirqatu Su'udi Tasdiq fi Syarh Sulamut Taufiq. Di situ di awal bab tentang riddah panjang lebar beliau berkata, termasuk bagian daripada riddah keluar dari Islam, orangnya disebut murtad adalah mengucapkan sesuatu yang di situ ada unsur ridha. Ridha apa? Ada Tuhan selain Allah. Sedangkan konsep kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata dia, yang ngucapin nggak apa-apa, yang nggak boleh itu apa? Ikut-ikutan sama. Maka kata beliau juga Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan orang yang masuk tempat ibadah umat lain selain Islam, dia masuk gereja. Kalau burung sih nggak apa-apa, dah masuk gereja. Maka disebut burung. Gitu. Orang Mampang macam gereja aja gitu. Nggak boleh, ya. Ngapain? Bawa lele ikut-ikutan masuk ke dalam tempat ibadah orang. Murtad. Ketika dia murtad, dia sholat nggak diterima. Berarti gimana? Harus ngucapin dulu lagi kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selama murtad dia tadi, sholatnya nggak diterima. La yuqbalu sarfun wala adlun. Sholatnya nggak diterima, yang wajib, yang sunnah. Berarti diutang. Begitu dia masuk Islam, dibayar semua itu. Selama dia keluar dari Islam, ya. Makanya menjaga. Insya Allah kalau kita bisa sebagai orang tua, tapi anak-anak kita nih, ya, bentengin anak-anak kita, bilangin, nih lagi situasi keadaan Desember, takut dia bergaul sama orang-orang yang kagak jelas, bilangin, nih anak, ya, jangan ngucapin selamat ini, karena itu nggak boleh. Berarti kita setuju ada Tuhan selain Allah, berarti kita redha ada Tuhan selain Allah, dan itu nggak boleh, ya. Pokoknya janganlah, bilang aja janganlah. Ya, kalau diterangin panjang lo nggak paham juga, gitu. Ya, yang penting ya, karena begitu. Justru target mereka itu pemuda sekarang. Makanya diiming-imingin acara-acara, pesta-pesta dan segala sesuatunya. Dia bikin lagi tuh baleho kan. Natal bersama Nahdiyin, Paul banget. Oh, ada kan itu, ada gak? Emang ketuanya Paul semua udah. Ya, gergetan juga kita kalau ngomong ginian. Ya, itu. Jam berapa dah nih? Mulai panas kan. Ya. Dah, ya, jadi ayat di dalam Al-Quran yang ada yang mengancam sesuatu yang sehingga menjadi tertahan diri kita dari melakukan kemaksiatan. Contohnya tadi itu dalam konteks di akhir Desember ini, jangan kita mengucapkan kalimat selamat Natal. Wa qul laha ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tibin.
Dan kita ajak bicara tuh, kul katakan laha kepada nafsu. Makanya laha pakainya pakai dhamir muannas, nafsu, ha itu larinya ke muannas. Apa muannas? Perempuan, nafsu. Nafsu itu, nah kok nafsunya kan kalimatnya mudzakkar, nggak pakai nafsatun. Nafsu memang ada nafsatu, nafsu doang. Kok dipakein dhamir? Kalau orang belajar nahwu, dhamirnya kok pakai muannas, perempuan? Ada kaidah di dalam ilmu nahwu, kullu jam'in muannatsun. Segala sesuatu yang menyimpan makna jamak, maka dhamirnya pakai muannas. Nafsu kan artinya luas, luas jangkauan nafsu kita. Saking banyaknya tuh keinginan nafsu, pengertian nafsu, syahwat-syahwat nafsu. Syahwat itu keinginan, ya. Maka saking luasnya nafsu, kan luas arti banyak. Kullu jam'in muannas. Segala sesuatu yang menyimpan makna muannas, meskipun kalimatnya zahirnya itu mudzakkar. Atau mudzakkar nggak ada tak kondenya, nggak ada tak marbutonya. Nafsu nggak ada tak marbutonya. Tapi kenapa pakai kalimatnya dhamirnya ha? Karena dia masuk dalam kaidah kullu jam'in muannasun. Segala sesuatu yang menyimpan makna banyak, jamak, maka diartikan dhamirnya memakai kalimat dhamir muannas, perempuan. Makanya nanti juga kalimatnya faktari. Nah, kalau kita bertanya-tanya, kok ini kayak faktari, memang ada perempuan. Kalau laki kan faktar, itu kalau mudzakkar. Tapi ada pakainya faktari. Nah, karena tadi nafsu itu diibaratkan dhamirnya seperti posisi muannas. Apa muannas? Perempuan. Li nafsiki, tuh pakai ki kan perempuan muannas, ya. In syi'ti dan seterusnya. Apa yang harus kita ucapkan kepada nafsu kita? Kita ajak omong. Tuh nafsu jangan didiemin aja. Sehingga disebut kalau nafsu didiemin aja, diumbar aja tuh nafsu. Wan nafsu katifli, kata Imam Busiri. Wan nafsu katifli. Nafsu itu kayak anak kecil yang lagi netek. Anak kecil nih, jangan bayangin bapaknya. Bapaknya sih bukan netek doang, gigit bisa gitu. Ya. Ketawa itu termina itu. Ya. Wan nafsu katifli. Nafsu itu kayak apa? Cakep banget tuh Imam Busiri menggambarkan, mengibaratkan nafsu itu katifli seperti anak kecil yang lagi nyusu, netek. Intuh milhu, kalau kau biarin dia nyusu sampai 5 tahun dia masih netek terus bisa. Mananya apa? Nafsu kalau dibiarin aja diumbar, tahu diumbar? Dilepas, nggak ditahan, nggak direm, begitulah dia bisa terus melakukan kemaksiatan itu. Makanya perlu, pantas banget Imam Haddad ngajarin kita, ajak omong tuh nafsu, ajak omong tuh nafsu kita yang sering ingin melakukan kemaksiatan, ya. Sama. Begitu juga nafsu, kalau kau tahan kayak anak kecil, kalau kita paksa berhenti nyusu, apa yang namanya disebut? Sapi atau sampi? Kalau di sapi, apa? Dipaksa berhenti, mana itu? Dipaksa berhenti, batas maksimal berapa tahun? 2 tahun. Ntar nyambung lagi kalau udah di 2 tahun berhenti dulu. Nyambungnya kapan? Kalau udah ingat banget dah kalau masalah gitu, ingat banget dah. Ya. Jadi bilangin temen masih bocah, kita nggak bisa bilang lo berhenti dulu 2 tahun, ntar nyambung kalau udah kawin. Dia belum paham juga, ya, pokoknya udah berhenti aja udah. Ya, pahamnya kapan? Ntar dah, udah ngerasain enak lah, gitu. Terlambat tahu. Ya, betul. Jadi nafsu begitu, ya. Memang makanya harus diajak omong. Wa kullaha, katakan tuh nafsu, ya nafsu, hei nafsu, ma ba'dal mauti min musta'tabin. Tidaklah setelah kematian itu dari kesempatan untuk bertaubat. Artinya tidak ada kesempatan bertaubat kalau sudah mati. Tidak ada kesempatan menyesal atas perbuatan kemaksiatan ba'dal maut kalau udah mati. Jadi maknanya apa? Sebelum mati menyesallah, insaflah, berhentilah
dari kemaksiatan. Itu maknanya. Ma ba'dal mauti min mustaqtabin. Tidak ada tempat untuk bertaubat, tidak ada tempat untuk menyesal ba'dal maut, setelah mati. Makanya bertaubatlah sebelum kematian itu datang, ya. Ada seorang kisah, ya, ketika berbicara tentang masalah taubat. Ada seorang yang namanya dulu di zaman Rasulullah, namanya Wahsy. Tahu Wahsy? Wahsy siapa? Orang yang membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah, ya, yang begitu habis dibunuh lalu dibelah dadanya, disuruh belah dadanya sama siapa? Hindun, untuk dimakan, dikeluarin tuh hatinya. Ya Allah, ya, itu Wahsy. Ketika di akhir-akhir di masa kehidupan Rasulullah SAW, Nabi diperintahkan manggil Wahsy. Lo nggak mau, kalau ikutin nafsu. Kalau Nabi ikutin nafsu, gue segan banget kan gitu. Yang dia bunuh paman gue kan gitu bahasanya. Bunuhnya nggak tanggung-tanggung, dirogek, ya, dibelah, dibelek. Tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggillah di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Wahsy, kau masuk ke dalam Islam. Karena Nabi disuruh ajak, dia berdakwah, dakwahin Wahsy supaya masuk Islam. Kau masuk Islam. Terus kata Wahsy, emang apa ya Rasulullah ketentuannya? Apakah saya bisa selamat dunia akhirat? Iya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Ya, kata Allah, selama dia mau bertaubat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beramal soleh. Nah, dia masih kafir nih, masih tampang, masih susah dibilangin. Kayaknya saya nggak sanggup nih cara begini. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Ini syarat yang sangat berat bagi saya, katanya. Apakah ada syarat lain ya Rasulullah? Ayat turun yang kedua. Turun ayat yang kedua. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Turun ayat itu. Kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang berbuat syirik atau menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampuni dosa selain syirik. Kalau dia masih berbuat syirik, wah, itu dosanya nggak diampuni. Masih menyekutukan Allah, nggak bakal diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dosa selain syirik, dia berbuat maksiat, Allah ampunin masih. Tapi kalau berbuat syirik, Allah nggak ampuni. Kata Wahsy, ini juga kayaknya saya belum mampu, dan saya nggak tahu juga apakah saya termasuk orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ada ragu dia, masih hampir putus asa, ya. Lalu turun ayat yang ketiga, yang ibadi, ya. Qul, wahai hamba-hambaku, katakanlah, innal ladzina asrafu ala dzunubihim, sesungguhnya orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berkecil hati, janganlah kalian putus asa. Jadi tetap jangan merasa down, jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah, tetaplah mengharap rahmat Allah. Maka akhirnya idzan hadhihi na'am, kalau ayatnya seperti ini, maka insya Allah saya bisa, masih ada harapannya kepada Allah dan ingin masuk ke dalam Islam. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum kematian itu datang menimpa Wahsy, yang memang sejarahnya seorang yang sangat membunuh orang-orang Islam, bahkan membunuhnya, yang dibunuh adalah paman Nabi, tapi disadarkan dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma ba'da dunya min darin illal jannah wan nar. Yang kedua, kita ajak omong tuh nafsu kita. Jangan kita umbar aja, kita lepas. Apa? Ma ba'da dunya min darin illal jannah awin nar. Nafsu, tidak ada lagi kehidupan setelah di dunia ini kecuali apa? Dua tempat. Salah satunya illal jannah awin nar. Kalau kagak surga, neraka. Ajak ngomong nafsu kita. Ini nafsu kita mau bawa kemana nih? Jiwa kita mau bawa kemana? Surga apa neraka? Tinggal pilih. Pasti kita sangat ingin masuk dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktari li nafsiki in syi'ti ta'atan. Masih diajak ngomong lagi nih yang ketiga. Wahai nafsu, pilihlah olehmu. Untuk nafsumu, untuk jiwamu, pilih. Karena pilihannya tadi apa? Surga atau neraka. Fakhtari li nafsiki in syi'ti. Kalau memang kau ingin melakukan ketaatan ibadah, maka nanti takunu aqibatuha al-fawza. Ketahuilah, kalau kau melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, maka akibatnya akhirnya gimana? Kau akan mendapatkan al-fawz, keuntungan, ar-ridwan, ridhonya Allah, al-khulud, abadi di mana? Fi fasihil jinan, di dalam surga. Kalau kau ibadah wahai nafsu, maka kau dapat ridha Allah, dapat keuntungan dunia akhirat, dan masuk dalam surga khulud selama-lamanya. Tuh aja ngomong nafsu kita. Tapi sebaliknya, wan nadhar ila wajhil karim, dan kau akan bisa memandang zatnya Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya katanya wa in syi'ti maksiatan. Kita ajak ngomong lagi, nafsu, kalau memang kau ingin maksiat juga, kau pengen berangkat juga ke Parung, bisa begitu, ajak ngomong dulu. Dia mau maksiat, maksudnya kan Parung ada juga pesantren banyak juga. Wa in syi'ti maksiatan, kalau kau pengen maksiat juga, ingat nanti akhirnya kau akan mendapatkan kerugian, kehinaan, wasukhta, murka Allah, wal hirman, terhalang dari rahmat Allah. Sebagaimana syaitan itu terhalang dari rahmat Allah, maka orang yang melakukan maksiat akan terhalang dari rahmat dan kasih sayang Allah. Wal habsa baina tabaqatin niran, dan yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, engkau akan tertahan dan dipenjara di dalam lipatan-lipatan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ajak ngomong nafsu kita. Mudah-mudahan kita bisa terus mengarahkan nafsu kita, jiwa kita dalam kebaikan-kebaikan. Karena nafsu nggak bisa dihilangkan. Kita manusia diciptakan oleh Allah, ada nafsu kita. Kalau nggak ada nafsunya, namanya malaikat. Makanya malaikat nggak kenal duit cepean. Ya, malaikat nggak kenal artis. Malaikat nggak kenal cewek cakep. Ya, malaikat nggak ada penyelewengan. Kenapa? Nggak ada nafsu. Nah kita nih, ya, yang keluar dari sini bisa ngelihat yang macam-macam. Makanya arahkan nafsu kita, ya, supaya lebih baik lagi, lebih bermanfaat, lebih terarah. Ya, ini namanya kita mengaji, menuntut ilmu untuk mengadakan perubahan, perbaikan dalam akhlak kita, hati kita, mengarahkan nafsu kita. Insya Allah, ya, insya Allah, dalam rangka menahan hawa nafsu, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.